Oke, kali ini kita bakal bedah satu gagasan dari Gus Banan yang jujur aja mungkin bakal bikin kita mikir ulang soal keyakinan kita selama ini. Ini soal ide yang cukup menantang pandangan umum tentang hubungan antara yaitu duit dan spiritualitas. Coba deh pikirin ini. Bisa nggak sih justru dengan jadi kaya kita malah jadi lebih spiritual daripada pas lagi miskin? Kedengarannya radikal banget ya. Soalnya kan dari dulu kita tuh diajarin kalau orang soleh itu ya yang hidupnya sederhana, zuhud, nggak ngejar dunia. Tapi coba kita balik deh logikanya. Gimana kalau ternyata kelimpahan materi itu justru bisa jadi semacam booster spiritual yang lebih powerful? Nah, buat ngebongkar ide ini, kita mesti mundur sedikit, lihat sebuah kisah klasik. Karena cerita inilah yang jadi fondasi dari semua argumennya. Oke, jadi tokoh utamanya di sini itu Imam Abu Hasan Asyadili. Coba deh bayangin di kepala kalian, seorang guru sufi, seorang waliullah, tapi penampilannya itu wah jauh banget dari gambaran klise kita. Bajunya selalu yang paling bagus, rumahnya megah. Nah hal inilah yang bikin murid-muridnya pada garuk-garuk kepala. Dan ya kita juga jadi ikut bertanya-tanya kan. Terus suatu hari ada muridnya yang nanya soal gaya hidupnya yang mewah itu. Dan jawaban si imam ini, jujur, nusuk banget. Kutipan inilah yang jadi jantung dari semua pembahasan kita. Jadi kata beliau, jubah mewahnya itu bukan buat pamer. Sama sekali bukan. Tapi itu adalah sebuah manifesto tentang siapa Tuhannya. Jadi gini logikanya. Gimana caranya kita bisa benar-benar merasakan, meresapi nama Tuhan Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, kalau seumur-umur kita hidupnya dalam kondisi kekurangan terus? Itu tuh ibaratnya kita nyoba jelasin rasa manisnya madu ke orang yang belum pernah nyicipin sama sekali. Nggak bakal nyambung. Jadi pengalaman. Nah, pengalaman itulah kuncinya zikir yang bisa nembus sampai ke jiwa. Oke, dari cerita tadi, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Gus Banan membaginya jadi dua hal yang dia sebut, dua frekuensi iman. Sebelum kita lanjut, yuk kita samain persepsi dulu soal zikir. Zikir itu kan simpelnya artinya ingat Tuhan. Gampang. Tapi masalahnya bukan cuma soal ingat atau enggaknya. Yang jauh lebih penting adalah dalam frekuensi apa kita mengingatnya. Nah, disinilah letak perbedaan yang super krusial. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya iman mode survival. Ini tuh zikir yang munculnya karena rasa takut, karena cemas. Besok makan apa ya? Aduh, tagihan gimana nih? Mental kita jadi tegang, dan fokus doanya cuma satu, ya Tuhan tolong selamatkan aku. Nah di sisi lain, ada iman mode berkelimpahan. Zikir ini muncul dari rasa lega, dari rasa syukur pas rezeki datang. Kondisi mentalnya rileks, damai. Fokusnya Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah. Dua-duanya sama-sama ingat Tuhan loh, betul itu. Tapi rasanya di badan, di pikiran, di jiwa kita, itu beda banget 180 derajat. Yang satu itu kayak nguras energi, bikin kita ngerasa kecil dan tertekan. Sementara yang satunya lagi justru sebaliknya, kayak nge-charge energi kita, bikin kita ngerasa meluas dan lega. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gus Banan itu pinter banget. Dia ngambil konsep spiritual kuno ini, terus dibungkus pakai analogi yang modern banget, yang kita banget. Coba deh bayangin hubungan kita sama Tuhan itu kayak algoritma media sosial. Tuhan kan maha baik ya. Dia bakal selalu ngirim notifikasi buat ngingetin kita sama dia. Pertanyaannya adalah, kita ini ngajarin algoritmanya untuk ngirim notifikasi yang kayak gimana? Pola apa yang kita kasih makan ke sistemnya setiap hari? Gimana cara ngelatihnya? Gampang, ada 3 langkah. 1. Lurusin niat. Niatnya bukan pengen kaya, tapi ya Allah, aku pengen kaya supaya aku lebih gampang ingat sama Engkau. 2. Bangun polanya. Tiap kali dapat rezeki, nggak peduli gede atau kecil, langsung hubungkan sama rasa syukur. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, koneksinya bakal makin solid. Algoritma Tuhan ini bakal ngebaca polanya. Oh, si Fulan ini kalau dikasih rezeki, dia ingatnya sama aku. Oke deh, aku kirim lagi. Nah, sebaliknya juga berlaku. Kalau pola yang kita bangun itu, kita baru ingat Tuhan, baru khusyuk doa, pas lagi kepepet doang, pas lagi ada masalah, ya algoritmanya bakal nangkap sinyal itu juga. Kayaknya cara terbaik biar hambaku ini ingat sama aku itu ya dengan mode survival. Ya udah aku kirim aja kesulitan sebagai notifikasi pengingat. Tunggu dulu. Saya tahu, pasti ada di antara kalian yang mikir, loh, tapi kan harta itu fitnah. Kekayaan itu bikin lupa diri. Dan itu pertanyaan yang bagus banget, sangat valid.
Dan tenang, ini juga dibahas sampai tuntas. Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Poin utamanya adalah mau kaya atau miskin, dua-duanya itu punya resiko yang sama persis. Resikonya apa? Yaitu bikin kita lupa sama Tuhan. Jadi nggak ada tuh jalan yang otomatis lebih aman. Coba kita lihat perbandingannya. Kalau miskin, risikonya kita bisa lupa sama Tuhan karena kita sibuk putus asa, sibuk ngerasa nggak adil, nyalahin takdir. Makanya kan ada ungkapan kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Nah, di sisi lain, kalau kaya, risikonya kita lupa Tuhan karena terlena, sibuk sama hedonisme, foya-foya. Jadi, lihat kan, medan perangnya itu sama-sama bahaya, risikonya seimbang. Nah, disinilah kesimpulan logisnya. Kalau risiko buat lupa sama Tuhannya itu sama-sama besar, kenapa nggak milih jalan yang, oke, sama-sama berisiko, tapi setidaknya di jalan ini kita bisa ngerasain langsung kemurahan Tuhan, hidup lebih nyaman, dan bisa lebih banyak nolong orang. Kenapa harus milih jalan yang risikonya sama, tapi bonusnya penderitaan? Jadi, intinya apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Ada 3 poin utama. Pertama, iman itu ternyata punya frekuensi, bukan cuma sekedar percaya atau nggak percaya. Kedua, kelimpahan atau kekayaan itu bisa loh jadi alat spiritual yang dahsyat, bukan cuma sekedar gangguan. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita bisa secara sadar dan sengaja melatih algoritma spiritual kita sendiri. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan. Gak perlu dijawab sekarang, tapi coba deh direnungkan baik-baik. Setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, tanpa kita sadari, frekuensi apa sih yang sebenarnya lagi kita pancarkan ke semesta? Apakah itu frekuensi cemas dan rasa kurang, atau frekuensi syukur dan kelimpahan? Coba deh direnungkan.